Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian sederhana. Istilah peluang sangat sering kita dengar. Misalnya dalam sebuah ujian atau saat kalian mengikuti semester atau pengambilan nilai, maka ada dua kemungkinan, yaitu peluang kalian lulus atau tidak lulus, atau peluang kalian mendapatkan nilai di atas standar, atau peluang kalian mendapatkan nilai di bawah standar. Jadi istilah peluang ini kerap kali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk peluang kejadian sederhana, kita akan mulai dulu memahami konsep dari peluang itu sendiri. Baik, yang pertama adalah dalam peluang ada istilah yang namanya percobaan. Nah, percobaan ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, kaitannya dengan materi peluang, apa sih contoh dari percobaan itu? Nah, contoh-contoh dari percobaan dalam konsep peluang, misalnya kita melemparkan sebuah uang logam, atau 2 buah uang logam, atau 3 buah uang logam. Kemudian kita bermain ular tangga. Kemudian saat kita bermain ular tangga itu kita membutuhkan sebuah dadu, di mana dadu itu kita lempar. Itu ya. Nah, kemudian saat kita bermain kartu remi atau kartu bridge ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari percobaan dalam istilah peluang. Nah, setelah percobaan, istilah yang ada pada peluang itu adalah ruang sampel, disimbolkan dengan S besar. Apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel ini adalah himpunan-himpunan dari hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Contohnya, misalnya kita ujian. Kemungkinannya pasti ada lulus dan tidak lulus. Nah, lulus dan tidak lulus inilah disebut dengan ruang sampelnya. Nah, kemudian saat melemparkan uang logam, apa sih kemungkinan yang muncul? Bisa saja muncul bagian sisi angka atau sisi gambar. Nah, sisi angka dan sisi gambar itulah disebut dengan ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam suatu percobaan. Baik, di sini ruang sampel pelemparan sebuah uang koin atau uang logam. Nah, S atau ruang sampelnya adalah munculnya angka atau A besar, gambar atau G besar. NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Jadi saat kita melemparkan sebuah uang koin atau uang logam, maka banyaknya ruang sampel itu adalah 2, yaitu munculnya angka atau gambar. Jadi banyaknya kemungkinan adalah 2. Oke, contoh selanjutnya. Ruang sampel pelemparan sebuah uang dadu. Misal, saat kita bermain ular tangga, kita melemparkan sebuah dadu. Nah, dadu itu bentuknya adalah kubus. Jadi, ada 6 sisi di dadu itu. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada saat kita melemparkan sebuah dadu itu adalah bisa saja munculnya nomor 1 atau titik 1. Kemudian di sana petunjuknya ada titiknya 2. Kemudian 3, 4, 5, 6. Kenapa tidak 7? Karena sisi pada dadu itu berupanya ada 6 bagian. Jadi 7 tidak termasuk ya. Jadi sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah pelemparan sebuah dadu. Nah, banyaknya ruang sampel itu berapa? Ya, banyaknya adalah 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya kemungkinan atau ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu adalah 6. Nah, contoh berikutnya. Di sini banyaknya ruang sampel saat kita pelemparan 2 dadu. Oke, itu adalah 36. Nanti kita akan bahas. Kemudian, banyaknya ruang sampel saat pelemparan 2 buah uang koin. Itu adalah 4.
Kemudian banyaknya ruang sampel saat kita melemparkan satu koin dan satu dadu. Itu banyaknya 12 kemungkinan. Nah, untuk 3 contoh soal atau 3 contoh banyaknya ruang sampel yang di bawah ini, waktu tertentu nanti Ibu akan bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, selanjutnya di sini setelah ada percobaan, kemudian ruang sampel, barulah ada istilahnya kejadian. Apa itu kejadian? Oke, kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel atau himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, contohnya, pelemparan satu dadu itu adalah percobaan. Munculnya bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada dadu inilah disebut dengan kemungkinan atau ruang sampel. Oke, sekarang kita fokus untuk munculnya angka 2 dan 5. Nah, 2 dan 5 inilah disebut dengan suatu kejadian. Karena apa? Dia terdapat pada ruang sampel. Oke, jadi kejadian ini fokus ya. Fokus kita untuk menghitung berapa peluangnya. Nah, kita butuhkan nanti yang namanya kejadian. Nah, setelah konsep ini, barulah di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan atau menghitung peluang suatu kejadian sederhana. Jika A adalah kejadian dan S adalah ruang sampel, artinya A ini berada di dalam S. A ini bagian dari S atau sampel. Kejadian bagian dari sampel. Maka peluang kejadian A ditulis PA itu sama dengan NA dibagi NS. Apa itu NA? NA itu adalah banyaknya kejadian A. Kemudian NS adalah banyaknya ruang sampel. Oke, PA itu sendiri adalah peluang kejadian A. Nah, untuk kita mengetahui ya interval ya dari suatu peluang, kita bisa menggunakan interval ini, yaitu peluang kejadian A atau peluang suatu kejadian itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Oke, kalau nilai 0 dan 1 berarti ini mutlak. Kalau nilainya kurang dari 0 dan lebih besar dari 1, nah inilah namanya mustahil. Oke, contoh misalnya dalam situasi saat kita sakit ya, kemungkinannya kan kalau kita berobat itu sembuh dan tidak sembuh. Oke, kalau sembuh biasanya kita simboliskan dengan berhasil atau 1. Kalau tidak sembuh kita anggap gagal atau 0. Berarti 0 dan 1 ini adalah mutlak ya. Bisa tidak, bisa iya. Nah, kalau di luar dari 0 dan 1 atau lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1, itulah disebut dengan mustahil. Oke ya. Jadi diantaranya boleh tepat di 0, tepat di 1, tapi tidak boleh kurang dari 1 dan lebih besar dari 1. Nah, ini adalah interval dari nilai peluang. Oke, kita akan ke contoh soal, yaitu contoh soal peluang suatu kejadian yang sederhana. Contoh 1 di sini, Ali mencoba melemparkan sebuah dadu. Dari percobaan tersebut, hitunglah peluang munculnya nomor dadu ganjil. Oke, penyelesaiannya diketahui dulu ya. Satu dadu itu saat kita lemparkan kemungkinannya atau sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya ruang sampel itu saat melemparkan satu dadu adalah 6. Kemudian kita misalkan sekarang, kita misalkan A ini adalah kejadian munculnya nomor dadu ganjil. Nah, sekarang kita daftarkan, kita lihat yang ada di ruang sampel ini. Yang ganjil itu nomor berapa saja? Oke, yang ganjil itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, sekarang banyaknya kejadian A ini berapa? Atau NA itu sama dengan
3 kejadian, yaitu 1, 3, 5. Ada 3 angka yang kita dapatkan. Maka kita akan menentukan peluang kejadian A. Kita pakai rumusnya, PA atau peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Oke, sama dengan NA-nya kita ganti dengan 3, kemudian NS-nya kita ganti dengan 6. Sampai di sini sudah benar, atau kita bisa sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3. Berarti PA itu sama dengan 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi peluang munculnya kejadian A atau nomor dadu ganjil adalah setengah atau 1/2. Kemudian untuk contoh yang kedua, sekarang Ali mencoba melemparkan 2 buah uang logam. Oke, tadi 1 dadu, sekarang dia coba melemparkan 2 buah uang logam. Nah, hitunglah peluang munculnya sisi gambar dan angka. Jadi dia ingin melihat sisi gambar dan angka ini berapa sih peluangnya yang muncul. Oke, penyelesaiannya di sini. Nah, sekarang kita akan buat ruang sampelnya dulu. Oke, dadu pertama yaitu ruang sampelnya adalah angka dan gambar, sisi angka dan sisi gambar. Kemudian ruang sampel dadu kedua adalah sisi angka dan sisi gambar. Sekarang kita silangkan. A ketemu A yaitu angka-angka, kemudian A ketemu G yaitu angka gambar, kemudian G ketemu A yaitu gambar angka, kemudian gambar ketemu gambar yaitu gambar-gambar. Nah, yang diwarnai kuning ini, inilah ruang sampel saat Ali mencoba melemparkan 2 buah uang logam. Nah, ruang sampelnya apa saja? Yaitu angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, sekarang kita misalkan, ya. Oke, sebelumnya banyaknya ruang sampelnya berapa? Oke, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ada 4. Ada 4 kemungkinan yang akan muncul saat kita melemparkan 2 buah uang logam. Nah, sekarang kita akan misalkan. Tadi kan di sini kita misalkan dengan A. Oke, boleh kita ganti. Sekarang kita misalkan dengan B. Oke, B itu adalah kejadian munculnya angka dan gambar. Nah, sekarang kita akan mendeteksi. Ya, kita akan mencari angka gambar yang muncul itu apa saja dari ruang sampel ini. Nah, kita daftarkan sekarang. Dari ruang sampel ini, angka gambar itu yang mana? Yaitu ada angka, ada gambar. Nah, sekarang kita daftarkan. AG. Oke, AG, kemudian dengan GA. GA. Jadi, banyaknya kejadian B itu adalah 2, yaitu AG dan GA. Nah, setelah ini kita dapatkan, barulah kita akan menentukan peluang kejadian B. Oke, rumusnya sama, hanya saja kita mengganti A dengan B. Berarti PB atau peluang kejadian B itu sama dengan banyaknya kejadian B atau NB dibagi banyaknya ruang sampel atau NS. Sekarang kita substitusi ke rumusnya. NW-nya kita ganti dengan 2, kemudian NS-nya kita ganti dengan 4. Oke, sampai di sini sudah benar. Atau kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Yaitu peluang kejadian B sama dengan 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Baik, kita menemukan jawabannya yaitu setengah. Nah, setengah ini letaknya di antara interval lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Jadi di antara 0 dan 1. Baik, inilah 2 contoh terkait dengan peluang suatu kejadian sederhana. Semoga kalian bisa memahami dan selamat belajar.